سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله الذي أخبرنا بأن الساعة آتية لا ريب فيها، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي أخبرنا بأماراتها، وعلى آله وأصحابه ذوي النهى ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib dimuliakan Allah. Alhamdulillah, para jamaah yang mulia telah dapat melaksanakan salat fardu maghrib di awal waktu secara berjamaah, dan saya tidak dapat keutamaan ini pada maghrib ini karena saya terlambat tadi. Sampai sini sudah selesai karena sekarang maghrib sudah sangat cepat. Kemudian saya melewati banyak lampu merah, mulai lampu merah simpang Masjid Oman, Jambu Tape, simpang 5, simpang Kodim. Di sini aja udah mati lampu merahnya, kayak itu lagi di Anjung Memeda. Alhamdulillah kita kembali dapat bertemu malam ini dalam kajian rutin kita tentang hadis, dan kita masih dalam pembahasan hadis yang menjadi hadis induk di nomor urut 2 yang masyhur dengan hadis Jibril, dan kita sedang membahas tanda-tanda kiamat yang diminta Jibril kepada Nabi Muhammad, sehingga kita perluas dengan rujukan kitab Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul Alam, kejadian-kejadian di akhir zaman dan juga berakhirnya alam semesta ini. Dan kita sedang membahas tentang tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terus terjadi, sifatnya seperti ombak di laut, ya, hilang timbul, ada kalanya kecil, ada kalanya besar. Salah satunya yang sedang kita bahas adalah banyaknya terjadi kebohongan dalam kehidupan ini. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta tadhharul fitan wa yakthurul kadhib." Kiamat, yaitu hancurnya alam semesta ini, tidak akan terjadi melainkan sudah duluan muncul berbagai fitnah dalam kehidupan ini, disebut dengan fitnah zaman. Dan juga kemudian yakthur al-kadhib, banyak terjadi kebohongan dalam kehidupan ini. Dan kita sudah membahas kemarin ya panjang lebar dalam kitab ini, dan janji saya kita akan membahas tentang satu kisah yang ada pelajaran sangat berharga. Maka pengarang kitab ini mengangkat kisah ini dalam pembahasan tentang masalah kebohongan, yaitu kisah tentang Ka'ab bin Malik. Dan nanti dua orang lagi dari temannya yang sesama dengan beliau. Tapi ini diawali dulu dari kisah Ka'ab bin Malik. Atazkuruna al-thalathata alladhina khalafu fi ghazwati Tabuk. Jadi pada waktu perang Tabuk, ya Tabuk itu
jarak dari Madinah mungkin sekitar 600 kilo, ya, sudah dekat ke arah Jordania dia. Sekarang dengan ada perubahan kebijakan di Saudi bahwa visa umroh itu tidak terbatas, hanya boleh berkunjung ke Jeddah, Mekah, Madinah, tapi sudah bisa juga kemana-mana. Nah, sekarang salah satu yang juga bisa dikunjungi jamaah itu dari Madinah adalah ke bekas dulu pemukimannya kaum Nabi Saleh, kaum Thamud. Ya, bekas pemukimannya kaum Thamud. Itu ke arah Tabuk dia. Nah, pada waktu perang Tabuk, sejumlah para sahabat Nabi tidak ikut. Di antaranya karena sibuk dengan harganya. Artinya ini singkatnya, sibuk dengan dunianya. Salah satu yang enggak ikut itu adalah Ka'ab ibni Malik. Yang mau dicerita di sini, Ka'ab ibni Malik, dia enggak ikut perang Tabuk. Yaqul, Ka'ab ibni Malik mengatakan, ini hadis ada dalam Sahih Bukhari, kemudian juga ada dalam Sahih Muslim. Apa kata Ka'ab ibni Malik? Falamma balaghani annahu tawajjaha qafila, an-nabi SAW hadarani hammi. Ketika sampai berita kepada Ka'ab ibni Malik ini, Nabi sedang mengarah balik dari perang Tabuk ke Madinah. Sampai berita ke Ka'ab, Nabi sedang pulang nih dari Tabuk ke Madinah. Kata Ka'ab apa? Hadarani hammi. Jadilah saya cemas. Apa cemas? Nanti kalau ditanya adro apakah nak aja? Pu alasan roh hana kaiku pu. Jadi ini yang dicemaskan oleh Ka'ab ibni Malik. Ketika tahu Rasulullah sudah mengarah pulang, nyo menyedro hundre gehoi lo ngedanya pu alata. Wa watiqtu atadhakkaru al-kadhiba wa aqulu bimadza akhruju min sakhatihi ghadan. Lalu kemudian saya ingat, ini apa alasan yang bisa saya bohongi Rasulullah sehingga saya enggak kena hukum. Kayak mana saya olah alasan biar saya enggak kena hukum. Dia coba pikir, apa ini kisah kita karang ya. Wasta'antu ala dzalika bikulli dhi ra'yin min ahli. Bahkan dia minta bantu kepada keluarganya yang ahli alasan. Dia datangi satu persatu. Nyo Rasulullah tengah kewa kena. Lo hana lonja. Buat perang Tabuk. Nyo pasti gue lo tanya, nyo pu kira-kira tak karang-karang. Bunjuk ke alasan boleh terima baik hukum menurut rohku. Jadi Ka'ab bin Malik ini jumpai ahli olah alasan dari keluarga dia. Zalla yufakkiru kaifa yakhruju min sakhati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terus kemudian mencari apa enggak ya alasan supaya Rasul enggak marah ke dia. Mada yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da audati min ghazwati Tabuk? Apa ya yang bisa dia sampaikan dari alasan ketika Nabi sampai dari perang Tabuk? Qala falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha 'anil batilu
wa araftu anni lan akhruja minhu abadan bi syai'in fihi kadhib. Ketika ada yang menyampaikan qila ini kan artinya tidak jelas. Si Ka'ab sendiri cerita tidak jelas lagi siapa yang bilang bahwa Rasulullah sudah sampai. Sebelumnya Rasulullah sedang menuju ya ke Madinah. Lalu tadi dia coba pikirkan apa alasan supaya tidak dimarahi Rasulullah. Dia datangi keluarganya yang ahli-ahli, beri alasan. Ketika sampai berita lagi ke dia, Rasulullah sudah sampai ini. Apa kemudian yang terjadi? Ka'ab mengatakan, wa araftu anni lan akhruja minhu abadan bi syai'in fihi kadhib. Maka kemudian ya saya berpikir dan mendapati bahwa saya enggak akan bisa melakukan sesuatu untuk keluar dari marahnya Rasulullah dengan membohongi Rasulullah. Tak mungkin. Padahal dia udah capek dia cari ide. Ya. Tapi pas udah Rasulullah sampai berubah ininya dia. Sehingga dia mengatakan enggak mungkin saya tipu Rasulullah untuk keluar dari tidak marahnya Rasulullah ke saya, enggak mungkin. Enggak bisa. Fa ajma'tu sidqahu wa asbaha Rasulullah sallallahu qadima. Nah, lalu kemudian ya sudahlah, saya jujur aja. Jujur aja. Enggak mau saya bohong-bohong, jujur. Dia kagak hukum kagak. Pokoknya jujur. Nah, kata kau. Nah, enggak mungkin saya tipu Rasulullah. Enggak mungkin. Ya. Kemudian wa asbaha Rasulullah sallallahu qadiman. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid fayarka' fihi rak'atain. Jadi ya waktu pagi sampailah Rasulullah ke Madinah dari perang Tabuk. Kebiasaan Rasulullah ketika sampai ke Madinah itu ke masjid dulu. Masuk dulu masjid, bukan ke rumahnya. Ya, walaupun rumahnya sampai masjid, tapi masuk ke masjid, kata Ka'ab ini Rasulullah salat 2 rakaat. Ya, tahiyatul masjid. Baru kemudian beliau duduk di dalam masjid. Summa jalasa linnas. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafuna. Maka datanglah orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Satu-satu menghadap. Ya. Melaporkan apa alasannya enggak pergi perang Tabuk. Fa tafiqu ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'atan wa 80 rajulan. Mulailah mereka itu satu-satu lapor alasannya apa, bahkan mereka itu bersumpah kepada Rasulullah, dan jumlah mereka kata Ka'ab itu lebih dari 80 orang. Faqabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah. Lalu Rasulullah kata Ka'ab menerima alasan yang mereka kemukakan ya dengan menghukum yang zahir apa yang mereka sampaikan. Kemudian memohon keampunan kepada mereka, kepada Allah, dan menyerahkan apa yang sesungguhnya dalam hati mereka kepada Allah. Kata Ka'ab. Jadi Rasulullah ketika dibilang alasan, ya bersumpah lagi mereka, ya saya terima. Ya. Tapi apa yang dalam hati kamu Allah yang tahu, saya serahkan ke Allah. Kata Ka'ab ibn Malik, faji'tuhu, datanglah giliran saya. Tadi 80 lebih orang udah.
masing-masing sampai ke apa alasannya, bersumpah dengan alasannya. Rasulullah kemudian terima, mohon keampunan untuk mereka, tapi mengatakan, ya, apa yang dalam hati kalian itu saya serahkan kepada Allah. Datanglah giliran Ka'ab ibn Malik ini. Falamma sallamtu alaihi tabassumal mughdab. Lalu saya salam kepada Rasulullah, beliau tersenyum-senyum marah tapi kepada Ka'ab. Tabassumal mughdab, ya, senyum orang marah. Ya. Summa qala ta'al. Dia mengatakan, sini kamu. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Datanglah, kata Ka'ab, saya itu berjalan sampai saya akan duduk di hadapannya. Faqala li, Rasulullah orang bertanya ke saya, ma khallafaka alam takun qad ibta'ta dhahraka, alam tashtari dabbah allati satakhruj biha ila qital. Rasulullah tanya, apa yang membuat kamu enggak ikut perang Tabuk? Kenapa kamu tidak beli, ya, hewan, artinya di sini kuda, untuk ikut perang ke perang Tabuk? Apa alasan kamu? Faqultu bala inni wallahi law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu an sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. Kata Ka'ab kepada Rasulullah, demi Allah, kalau sekiranya orang yang saya hadapi, ya, selain engkau Rasulullah dari ahli dunia, maka sungguh aku akan mencari alasan untuk bisa keluar daripada, ya, kemarahan orang tersebut. Artinya Ka'ab mengatakan, ya, kalau seandainya orang lain yang memanggil saya dan tanya apa alasan enggak ikut, maka saya akan buat alasan sehingga orang itu enggak marah dengan saya. Kalau orang lain, kata Ka'ab kepada Rasulullah, walaqad u'titu jadalan, ay indi qudrah fa'iqah ala an akhruja min kulli azamah kama takhruju asy-sya'rah min al-'ajin. Dan Ka'ab ibni Malik ini punya keahlian di dalam berdebat. Dia katakan kepada Rasulullah, walaqad u'titu jadalan, saya telah diberi keahlian dalam berdebat. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, walakinni wallahi laqad alimtu la in haddastuka al-yawma haditha kadhibin tardha bihi anni la yushikanna Allah an yuskhitaka alayya, ay law kadhabtu alayka al-an wa radita anni fa yutli'uka Allah ala kadhibi wa taskhatu alayya ma hayyaitu. Kata Ka'ab kepada Rasulullah apa? Ya, ini yang kemudian diambil pelajaran sangat berharga. Tadi dia katakan, kalau yang saya hadapi adalah bukan engkau Rasulullah, orang lain dari ahli dunia, maka sungguh aku akan buat alasan untuk kemudian aku tidak disalahkan dalam masalah ini. Aku ahli olah kata. Tetapi kata Ka'ab, walakinni wallahi, tapi saya demi Allah, laqad alimtu la in haddastuka al-yawma haditha kadhibin tardha bi anni. Demi Allah, kalau sekarang saya, ya, katakan sesuatu, saya cari-cari alasan dengan membohongimu,
maka engkau lalu kemudian ridha dengan alasanku, ya aku sesungguhnya bohong. Kata Ka'ab apa? La yusikanna Allah an yuskhitaka alayya. Maka aku takut pada suatu hari nanti Allah akan beritahu kepadamu kalau aku bohong kepadamu. Maka jadilah engkau itu marah kepadaku selama-lamanya. Jadi kata Ka'ab bin Malik tadi, kalau aku berbohong kepadamu sekarang, lalu kemudian engkau terima dan ridha kepadaku, enggak marah kenapa aku enggak ikut perang Tabuk, padahal itu aku bohong, aku karang-karang alasannya. Yang aku takut nanti Allah akan beritahu kepadamu kebohonganku, maka engkau akan murka kepadaku selama aku hidup. Ini kata Ka'ab bin Malik. Qala wa la in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi afwallah la wallahi ma kana li min uzrin. Kata Ka'ab lagi apa? Kalau saya menyampaikan kepadamu secara jujur, maka aku akan mengharapkan keampunan Allah dengan kejujuranku. La wallahi ma kana li min uzrin. Kata Ka'ab, demi Allah saya tidak ada alasan enggak ikut perang Tabuk, enggak ada alasan. Demi Allah, mali min uzrin, saya tidak punya alasan enggak ikut. Wallahi ma kuntu qattun aqwa wala aisar min hina takhallaftu anka. Demi Allah, saya pada waktu tidak ikut perang Tabuk adalah secara tenaga paling kuat, secara ekonomi paling mampu. Tapi saya tidak ikut. Dia sampaikan yang sejujurnya kepada Rasulullah. Saya tidak punya alasan Rasulullah tidak ikut. Ya. Dan saya pada waktu perang Tabuk itu kondisi fisik sangat kuat pada waktu itu. Dan saya secara ekonomi juga sangat mampu beli kuda lalu ikut perang Tabuk. Faqala sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqad sadaqa fakum hatta yaqdidallahu fi amrika. Rasul mengatakan apa? Nah, ini jujur kamu. Silahkan bangun, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu. Nah, maka Syekh Hasan pengarang kitab ini kemudian mengomentari di bawahnya, unzur ila samrati sidqi, lihat hasil dari berlaku jujur, najatun fid dunya wal akhirah, yaitu keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka kata beliau apa? Hawil an takhudha tajrubat as-sidqi ma'a ayyi bashar, usahakan berlaku jujur dengan siapapun, wa ma'a ayyi ahad, sama juga maknanya dengan siapapun, fi ayyi jihah, dalam keadaan apapun. Laqad 'allamani sallallahu alaihi wasallam as-sidqa fi kulli syai', Nabi telah mengajarkan kita berlaku jujur dalam segala sesuatu. Fil kalimah, berbicara yang jujur, wa fil niyat, niat yang jujur, wa fil a'mal, dalam amalan perbuatan yang jujur, wa fi jami'il ahwal, dalam segala kondisi berlakulah secara jujur. Nah, kemudian di sini diangkat lagi ya, karena kemudian turun ayat. Saya sudah baca tadi sekilas karena waktu yang kepepet. Surah At-Taubah ayat 118 ke 119 yang mengungkap kisah Ka'ab ini.
Jadi bukan saja hadis sampai turun ayat. Jadi Ka'ab tadi kan mengatakan ada 80 lebih orang yang menghadap ke Rasulullah melapor apa sebab mereka enggak ikut perang Tabuk. Ya. Kemudian Ka'ab di dalam hadis yang lain akan lanjutan hadis ini. Amma hadha faqad sadaqa fakum hatta yaqdi Allah fi amrika. Faqumtu wa sara rijalun min bani Salimata fattaba'uni faqalu li wallahi ma 'alimnaka kunta aznabta dhanban qabla hadha. Lalu kemudian bangunlah si Ka'ab bin Malik ini. Kemudian dia diikuti oleh banyak orang dari Bani Salimah. Pendek cerita, Ka'ab ini tanya lagi, ada enggak orang lain yang kayak saya jujur bilangnya? Orang-orang memberitahu dia ada 2 orang lagi. Ada 2 orang lagi. Ya, fadzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihima uswah famadaitu hina dzakaru umali. Kemudian disebutlah ada 2 orang lagi orang yang saleh yang ikut pada waktu perang Badar, lalu kemudian berkata jujur kepada Rasulullah SAW. Nah, di dalam surat At-Taubah yang turun kepada 3 orang ini yang enggak ikut perang Tabuk, surat 118, wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaih. Ada 3 orang tadi yang tidak ikut dari sekian orang yang tidak ikut perang Tabuk yang berlaku jujur. Ya. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Sehingga orang ini ketika tadi seperti perasaan Ka'ab, ini Rasulullah sedang pulang. Nanti sampai sini akan dipanggil satu-satu, ditanya, kenapa kamu enggak ikut? Maka kemudian apa tadi Ka'ab usahanya? Cari kayak mana alasan apa yang kira-kira enggak marah Rasulullah, kayak mana cara karangnya kan? Ya. Kemudian dia tanya pada ahli-ahli ngarang dari keluarganya. Tapi kemudian setelah Rasulullah sampai berubah dia. Ini enggak ya. Kalau saya sampaikan kepada Rasulullah alasan yang bohong, lalu Rasulullah terima dan saya bebas, enggak dimarahi. Tapi kalau suatu hari nanti Allah beritahu kebohongan saya, habis saya dimurkai Rasulullah selama-lamanya. Maka saya enggak akan bohong, akan saya katakan apa adanya. Terserah Rasulullah habis itu mau marah, mau apa dihukum saya, pokoknya saya tidak boleh bohong kepada Rasulullah. Jadi ayat ini mengatakan tadi hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahabat. Jadi ketika ketiga orang ini merasa sudah sempit hidupnya. Ya. Ini enggak bisa ini kalau bohong. Wa dhaqat alaihim anfusuhum. Lalu diri mereka juga merasa begitu susah, begitu gelisah, begitu tidak mungkin kalau membohongi Rasulullah. Wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaih. Mereka menganggap bahwa ini tidak ada tempat untuk berlindung melainkan kepada Allah. Okey, sementara kita karang alasan dengan bohong, ya. Rasulullah kemudian enggak marah kepada saya, tapi Allah marah kepada saya. Maka apa kemudian? Berarti tidak boleh berlaku bohong, harus berlaku apa adanya.
Summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah membuka peluang taubat kepada mereka agar mereka bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan juga Allah Maha penyayang. Lihat ayat setelahnya 119 langsung diletakkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, si takut kepada azab Allah, wa kunu ma'as sadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang jujur. Jujurlah kalian. Jadi ayat ini setelah dijelaskan bahwa tadi dari sekian orang 3 orang yang menyampaikan sejujurnya. Bahkan Ka'ab ibn Malik mengatakan, Rasulullah, saya tidak punya alasan untuk tidak ikut. Bahkan ketika itu saya dalam kondisi sangat kuat. Dan saya secara ekonomi juga dalam kondisi sangat mampu untuk beli kuda lalu ikut perang. Dan dia sudah sampaikan sebelumnya tadi, kalau saya menyampaikan kepadamu secara tidak jujur alasan, maka engkau terima dan engkau enggak marah ke saya. Tapi pada suatu hari Allah memberitahu kepadamu tentang kebohongan saya, jadilah engkau murkai saya selama-lamanya. Maka saya harus menyampaikan apa adanya, bahwa saya memang enggak ada alasan enggak ikut, dan posisi saya sesungguhnya waktu itu dalam posisi yang sangat pantas untuk ikut. Maka saya mohon keampunan dari Allah. Rasulullah katakan, ya sudah, ya silahkan pergi, ya semoga Allah ampuni kamu. Ya. Sampai turun ayat Quran, ya, yang menjelaskan bahwa ada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk, tapi kemudian orang ini ketika itu sudah merasa cemas kalau berlaku tidak jujur, ya. Dan kemudian menganggap bahwa apa? Tidak bisa kita menyandarkan apapun kecuali kepada Allah. Lalu mereka ya sejujurnya menyampaikan apa ada, mengharapkan keampunan daripada Allah. Maka Allah Maha menerima taubat. Maka ayat setelahnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada azab Allah dan menjadilah orang-orang yang jujur. Menjadilah orang-orang yang jujur. Inilah kisah Ka'ab ibn Malik, ya, yang tidak ikut perang Tabuk, yang awalnya sudah berusaha untuk mencari apa alasan membohongi Rasulullah agar enggak marah, ya, tapi kemudian dia berubah, ya, cara pikirnya, ya, sehingga dia berkata sejujurnya, dan dengan kejujuran itulah kemudian justru dia, artinya Rasulullah tidak marah kepadanya. Rasulullah kemudian memohon keampunan kepadanya, Allah kemudian juga mengampuninya, bahkan turun ayat kepada dia dan 2 orang lagi yang berlaku jujur, ya, yang memuji sikap mereka yang berlaku jujur, ya, yang berlaku jujur. Sehingga ayat selanjutnya diminta kepada orang-orang yang beriman untuk selalu berlaku jujur, ya, untuk selalu berlaku jujur. Ya. Inilah jamaah rahimakumullah kisah, ya, Ka'ab ibn Malik, ya. Di sini saya angkat aja satu lagi yang terakhir tentang kejujuran ini. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Amir, annahu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitina wa ana sabiyyun. Kata Abdullah bin Amir, pernah datang ke rumah kami Rasulullah. Waktu itu saya adalah anak kecil, sabiyyun, ya. Fa dhahabtu akhruju li al'aba. Lalu kemudian saya keluar untuk bermain, namanya anak mi, ya. Dia keluar bermain. Fa qalat ummi,
Lalu ibu saya bilang ke saya, "Ya Abdullah, ta'al u'tika." Lalu ibunya bilang sama Abdullah bin Amir, sini, saya mau kasih kamu. Faqala Rasulullah SAW, "Wa ma aradti an tu'tiyahu?" Lalu Rasulullah bilang ke ibunya, "Kamu panggil anak kamu mau kasih apa?" Qalat, ibunya bilang, "U'tihi tamaran." Mau saya kasih korma. Qala, Rasulullah mengatakan apa? "Ama innaki law lam taf'ali kutibat alaiki kadhibah." Kalau kamu panggil anak tadi, katanya mau kasih sesuatu, lalu kemudian enggak jadi kamu kasih, maka kamu sudah ditulis sebagai pembohong. Artinya yang diambil dari hadis ini apa? Hatta dengan anak kecil pun Rasulullah minta kita tetap berlaku jujur. Berlaku jujur. Dulu pernah kita bahas, ya, Al-Imam Al-Bukhari dalam mencari hadis, lalu kemudian datang ke seorang syekh hadis, ya. Lalu syekh hadis itu memanggil onta dengan syarbannya itu yang dibuat seolah-olah ada makanan di dalam. Ada makanan, ya. Seperti kita misalnya manggil ayam. Ayam dari mana-mana datang. Enggak ada sampai situ. Jadi Imam Bukhari mendapati seorang syekh hadis memanggil onta dengan sorbannya yang seolah-olah ada makanan. Waktu datang onta enggak ada. Langsung Imam Bukhari mengatakan, "Saya tidak akan mengambil hadis dari orang yang berbohong walau dengan binatang." Jadi inilah salah satu kenapa hadis itu kalau masing-masing ulama sanadnya sendiri berdiri sendiri, itu yang paling kuat kesahihan hadis punya Imam Bukhari. Karena ketatnya Imam Bukhari dalam mensoltir hadis. Sehingga mendapati syekh hadis berbohong kepada binatang, dia tolak hadisnya. Saya tidak akan ambil hadis dari orang yang berbohong walau kepada binatang. Ya, karena waktu kita, insyaallah nanti kita sambung, ya, nanti bahwa salah satu juga dari tanda kiamat itu apa? Banyak kesaksian palsu, ya. Nanti ada dibahas oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, terkait dengan pemilu, bagaimana yang dimaksud dengan memberi kesaksian palsu waktu memilih di pemilu, ya. Itu dibahas oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tapi di sini tidak. Nanti kita kaitkan. Ya, di sini ada juga dikisahkan di Mesir, karena Syekh Hasan ini orang Mesir, ya. Betapa, ya, beliau tanya ke seorang kawannya yang hakim di mahkamah, seseorang yang sudah mau divonis hukuman mati karena pembunuhan yang diasas atas kesaksian palsu, ya. Kemudian ketika terbukti, ya, bahwa dia tidak melakukannya, malah orang lain yang kemudian ditemukan dan jujur mengakuinya, hampir saja dia dihukum mati. Artinya hakim ini mengatakan sudah dibuat ininya keputusannya, tinggal mau diketok, dia hukuman mati karena pembunuhannya berencana atas kesaksian palsu dari orang-orang, ya. Ini yang kedepannya akan dibahas. Nanti saya sebut, kita angkat pendapat Qaradawi terkait dengan kesaksian palsu di pemilu itu seperti apa. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.